Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam la ya'lamu rijali wal janna wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ala min abadi barakati fid dunya wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum ويتوفانا على ملتهم يأكلون في زمرتهم بالعافية سلامة ثم الفاتحة صاحب الرقم الولاية الحسين من أبو بكر الجرور ثم إلى القلب ثم أصحاب الكتاب شاهد إبراهيم البيجي ثم إلى إمام البدر ثم إلى حضرة الشيخ شاهد عثمان بن عبد الله بن أبي بن يحيى ثم إلى حضرة الوالد الأب عبد الله بن موسى العطار ثم إلى شريك نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال. Kemarin selesai kita membahas muqaddimah kitab, kemudian membahas tentang musannif penulis kitab ini. Kemudian kita hari ini akan masuk ke materi. Wa yajibu ala kulli mukallafin, dan diwajibkan kepada setiap mukallaf min dzakarin wa unsa, baik itu mukallaf laki-laki maupun yang perempuan. Apa yang diwajibkan? Ayya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastaqilu wa ma yajuzu. Diwajibkan kepada tiap-tiap orang mukallaf. Mukallaf ini orang yang sudah cukup usia,
sudah balik, sudah berakal, sudah tamyiz, dan dia adalah orang yang mempunyai pendengaran atau penglihatan, orang yang mendapatkan berita. Artinya ada seseorang yang sudah datang kepada dia ngasih berita tentang agama, maka disebut mukallaf. Siapa saja mukallaf itu, walau min awamin, walaupun itu adalah orang-orang awam, asal dia sudah balik ya mukallaf. Artinya enggak terus yang namanya orang yang wajib beragama itu yang sudah alim-alim aja, enggak. Orang yang awam kalau dia sudah dewasa usia 15 tahun ya dia termasuk mukallaf. Wal abid, walaupun dia juga seorang budak ya termasuk mukallaf, punya kewajiban untuk beragama. Wal khadmi, ataupun dia adalah hamba sahaya ataupun dia adalah pembantu, maka diwajibkan kepada mereka. Apa jenis kewajibannya? Fardhu ain, wajib ain. Karena wajib itu ada berapa dalam syariat? 2. Ada fardhu kifayah, ada fardhu ain. Nah, kewajiban yang dimaksud oleh musannif di sini adalah fardhu ain. Artinya apa fardhu ain itu? Tiap-tiap orang harus mengerjakan, tidak bisa diwakilkan. Beda sama fardhu kifayah. Kalau fardhu kifayah bisa diwakilkan. Kayak apa contohnya? Mandiin jenazah, cukup diwakilkan. Satu kampung ini ada yang mati, ya cukup satu orang yang mandiin. Kalau satu kampung yang mandiin, malah bonyok mayatnya nanti. Satu kampung mandiin semua bisa rusak. Namanya fardhu kifayah. Kalau satu kampung ini nggak ada yang mandiin sama sekali, terus dikubur, satu kampung dosa semua. Makanya jenazah itu kalau sudah dikubur kok diketahui ini belum dimandiin, gali lagi, ambil mandiin selagi belum hancur, selagi belum bau busuk gitu. Kenapa? Karena memandikan hukumnya fardhu kifayah. Kalau nggak dimandikan satu kampung dosa semua. Lah kalau fardhu ain ini nggak bisa diwakilkan satu orang, nggak. Tiap-tiap orang punya kewajiban masing-masing. Apa kewajiban yang dimaui di sini? Arifa, kewajibannya adalah mengetahui Allah, mengenal Allah, makrifat kepada Allah. Apa yang harus diketahui tentang Allah? Cuma 3. Mengetahui apa yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Hukumnya apa ini? Fardhu ain. Kalau ada orang Islam ditanya apa sifat wajibnya Allah, nggak tahu, dosa. Kok ada orang Islam ditanya apa yang mustahil bagi Allah, nggak tahu, dosa. Gitu. Kenapa? Karena hukumnya fardhu ain. Kayak sholat. Sholat itu fardhu ain. Siapa yang nggak sholat, dosa. Gitu loh. Maka seseorang wajib mengetahui tentang 3 sifat-sifat Allah ini.
yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Mana dalilnya, Bib? Kok kita wajib mengetahui dalilnya? Dalam Al-Quran Allah berfirman, qala Allahu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah firmannya apa? Fa'lam, ketahuilah tidak ada Tuhan kecuali aku. Ketahuilah tentang diriku, kata Allah, bahwa aku ini adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain aku. Berarti kita wajib mengetahui, kata ulama, yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz. Dari firman Allah, Allah tidak mengatakan hafalkanlah, enggak. Allah enggak mengatakan ingatlah, enggak. Allah enggak mengatakan bacalah, enggak. Allah katakan apa? Ketahuilah. Beda nih. Kalimat yang dipilih oleh Allah dalam ayat itu fa'lam, bukan ikra, bukan uzkur, bukan ifham, bukan ihfid, gitu loh. Tapi i'lam, beda nih. Karena kalimat yang dipilih oleh Allah menunjukkan seberapa kuat perintah itu, gitu loh. Kemana perintahnya? Apakah cuma diperintah untuk ingat-ingat, atau diperintah cuma suruh menghafalkan, atau diperintah untuk mengetahuinya, gitu loh. Perintahnya kita disuruh kenal Allah, bukan cuman kenal namanya. Kalau namanya Allah orang pada kenal. Oh, Tuhannya orang Islam namanya Allah. Kenal nggak? Itu yang bikin tulisan di dinding Allah itu siapa? Cina-Cina. Dicetak, jual. Tahu nggak ini nama siapa? Orang Cina tahu nggak yang dicetak nama siapa? Jadi orang Islam dia? Enggak. Tahu namanya Allah nggak jadi orang Islam. Tapi kalau kamu kenal kepada Allah, mana yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, kamu berarti kenal siapa Tuhan kamu, gitu loh. Bukan cuma kenal namanya, tapi kenal Tuhannya. Siapa itu Allah dan apa sifat-sifat Allah. Di antara semua ilmu, ulama sepakat ilmu yang paling tinggi derajatnya di antara semua ilmu yang lain, ilmu tauhid. Semua sepakat, nggak ada perbedaan. Kenapa kok ilmu tauhid menjadi paling mulia? Untuk menunjukkan derajatnya sebuah ilmu. Diukur dari mana? Diukur dari ilmu itu mempelajari apa. Yang dipelajari menunjukkan derajat kemuliaan ilmunya. Semakin tinggi yang dipelajari, semakin tinggi derajat ilmunya. Mempelajari sifat-sifat Allah, mempelajari tentang zat Allah, apakah ada sesuatu yang lebih mulia dari itu? Ada enggak sesuatu yang lebih mulia dari zatnya Allah dan sifatnya Allah? Ada. Maka ilmu ini ilmu yang paling mulia. Coba kita bandingkan sama ilmu yang lain. Ilmu fikih yang dipelajari apa? Yang dipelajari perbuatan manusia, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram.
Ilmu hadisnya dipelajari apa? Ucapan Nabi dan tingkah lakunya Nabi. Mana kalamnya Nabi yang menunjukkan ini, mana yang sunnah, mana yang wajib. Tafsir mempelajari apa? Kalamnya Allah. Ini menunjukkan tambah tinggi nih. Dari ilmu nahwu belajar apa? Tulisan. Fikih naik lagi belajar amalnya manusia. Hadis naik lagi belajar tentang perbuatan Nabi. Tafsir naik lagi belajar tentang kalamnya Allah. Yang paling tinggi ilmu tauhid. Apa? Belajar tentang zat Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi kalau mau menunjukkan tingkat kemuliaannya ilmu, bukan banyaknya yang belajar, bukan. Oh, karena banyak yang belajar ilmu ini berarti penting. Enggak. Justru ilmu tauhid sekarang sudah sedikit yang mau belajar. Tapi melihat kemuliaannya ilmu bukan dilihat dari sedikit banyaknya orang yang mau belajar, bukan. Tapi dilihat dari yang dipelajarinya apa. Semakin tinggi derajat yang dipelajari, semakin tinggi ilmu tersebut. Terus yang kedua, menilai ilmu dari arah antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, lebih dulu mana, penting mana dipelajari. Kalau tingkat tingginya ilmu dilihat dari apa yang dipelajari. Kalau bicara penting atau tidaknya ilmu ini dilihat dari mana? Oh, ini ilmu penting nih. Oh, ini enggak penting. Dilihat dari mana? Bahaya atau tidak kalau ditinggalkan. Keuntungan mempelajari ilmu itu. Kalau saya belajar ilmu ini, untungnya apa? Kalau saya nggak belajar, ruginya apa? Gitu loh. Dilihat dari sini, maka ilmu itu akan menunjukkan, oh ini penting, ini sangat penting, ini lebih penting, ini nggak penting. Dilihat dari arah untungnya apa kalau saya pelajari, kalau saya tinggalkan, ruginya apa? Orang yang belajar ilmu tauhid, untungnya apa? Untungnya apa? Apa untungnya orang yang ngaji ilmu tauhid? Untung dunianya dia jadi orang yang mengerjakan kewajiban Allah. Karena nggak kenal Allah adalah kewajiban. Dengan kita belajar ilmu tauhid, berarti kita telah mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang mengenal Tuhannya, maka hukumnya dia beriman. Untung akhiratnya apa? Orang yang bertauhid mendapatkan surga yang selama-lama-lamanya. Sebaliknya, apa kerugiannya? Orang yang nggak ngaji tauhid, apa kerugiannya? Sebagian ulama mengatakan kafir. Sebagian ulama lagi mengatakan berdosa. Gak ada ulama yang mengatakan orang yang gak ngaji tauhid gak apa-apa, gak ada. Semua ulama hanya punya dua pilihan. Yang gak ngaji ilmu tauhid kafir atau berdosa. Sekarang kita lihat ilmu yang lain. Orang yang gak ngaji ilmu tafsir, hukumnya apa?
Dosa. Hah? Dosa. Ilmu tafsir hukumnya kifayah. Cukup satu orang belajar ilmu tafsir, yang lain mendengarkan. Ilmu hadis hukumnya apa? Sunnah. Yang nggak ngaji ilmu ini dosa. Ilmu fikih hukumnya wajib. Yang nggak ngaji dosa. Nggak ada kafir. Ilmu nahwu yang belajar hukumnya apa? Mubah, boleh-boleh aja. Mau belajar boleh, nggak belajar juga. Jadi dilihat dari kerugiannya, nggak ada ilmu yang kalau nggak dipelajari serugi ilmu tauhid, nggak ada. Rugi-ruginya orang yang nggak belajar ilmu tauhid. Kenapa? Dampaknya cuma dua, dosa atau kafir. Oh, saya mah kalau ilmu tauhid nggak paham. Wah, ya bahaya. Apalagi ustadz, saya mau tanya tauhid, saya mah nggak paham kalau tauhid. Lah ente orang Islam bukan. Kalau saya tanya Kristen paham ente? Paham. Oh, ustadz gila namanya. Ditanya Kristen paham, tanya tauhid nggak paham. Ustadz sableng namanya. Ustadz ya mestinya pahamnya tauhid gitu dong mestinya. Kayak yang lain nggak paham nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kita mau mengetahui derajat ilmu dilihat dari sini nih, gitu loh. Mulia-mulianya ilmu dilihat dari apa yang dipelajari. Terus penting-pentingnya ilmu dilihat dari arah kalau ditinggalkan bahaya atau enggak. Saya mau nanya, makan sama pakai pakaian penting mana? Hah? Makanan berarti apa itu? Primer apa sekunder? Hah? Primer ya. Sandang, pangan, papan. Yang paling penting yang mana? Hah? Pakaian. Berarti kamu lebih baik pakai pakaian tapi nggak makan gitu. Hah? Lebih penting mana? Pakaian apa pakanan? Kenapa? Karena resikonya. Orang nggak makan resikonya apa? Hah? Mati. Ayo dong. Seminggu nggak makan apa resikonya? Seminggu nggak pakai pakaian resikonya apa? Masuk angin, paling kerokan. Jadi risikonya tinggi mana? Maka sesuatu itu dilihat dari resikonya, maka dia dipentingkan lebih dulu, gitu loh. Sesuatu yang lebih penting dilihat dari resikonya, gitu loh. Kalau ini kalau ditinggalkan beresiko, berarti wajib dikerjakan duluan. Kalau ini nggak begitu beresiko, berarti boleh belakangan, gitu maksudnya. Ya. Mending mana? Mending makan tapi telanjang, apa pakai dasi jas tapi mati nggak makan? Mendingan mana? Lah makan. Kayaknya orang itu bagaimana sih? Pakai baju rapi keren tapi nggak makan, mati dong. Itu loh maksudnya. Lah orang ngaji ilmu fikihnya pinter, dari mulai kitab yang paling kecil di bawah, Safinah dibaca, Muqaddimah Hadramiyah dibaca, Tuhfah dibaca, terus sampai atasnya Minhaj dibaca, tapi nggak pernah ngaji ilmu tauhid, sableng namanya. Kenapa? Dia mempelajari suatu hukum, tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, tapi nggak ngerti ilmu mana yang wajib lebih dulu dipelajari. Nggak tahu sebuah kepentingan,
ngerti hukum tapi nggak ngerti kepentingan namanya. Mana yang lebih penting dipelajari gitu loh. Makanya saya suka bingung di masjid-masjid ngajinya ilmu fikih bagus, habis fikih hadis, habis hadis tafsir, tasawuf, tauhid enggak, masjid apa itu? Kok yang dipentingin hadis, tafsir, tasawuf, lah tauhidnya diapain, ditinggalin? Sekarang ini zamannya orang diacak-acak sama orang-orang di luar akidah ahli sunnah wal jamaah. Masjid-masjid, di kantor-kantor, kalau kamu lihat isinya siapa? Isinya siapa? Wahabi. Isinya siapa? Masjid-masjid di pelabuhan, masjid-masjid di tempat-tempat yang di situ nggak ada kiai, nggak ada ahli sunnah, mesti Wahabi masuk ke situ. Ketika sudah masuk, maka ajarannya semuanya keluar dari ajaran ahli sunnah wal jamaah. Makanya sampai ada saudara saya sekolah di UIN. UIN itu apa sih? Universitas Islam Negeri. Dulu IAIN. Dia masuk ke UIN, nggak lama di UIN dia keluar. Kenapa? Saya malu di UIN. Kenapa? Isinya Wahabi semua. Saya yang ahli sunnah tiap hari dibully di situ. Coba. Tahlilan dibully, maulidan dibully. Kenapa? Karena mereka sudah banyak. Sudah menguasai sekolah-sekolah, menguasai instansi-instansi. Coba maka kamu kalau lihat orang-orang kantor yang pada cingkrang-cingkrang, itu alamatnya mereka orang-orang Wahabi sudah. Jadi ketika kita nggak mempertahankan akidah ini, di masjid-masjid kita nggak ngajari ilmu tauhid, di musola-musola nggak ngajar ilmu tauhid, di TPQ nggak ngajar ilmu tauhid, maka kita nggak bisa mempertahankan ahli sunnah wal jamaah. Karena cirinya ahli sunnah dilihat dari tauhidnya, bukan cirinya ahli sunnah dilihat dari fikihnya, bukan. Oh, kalau tahlilan ahli sunnah, kalau maulidan ahli sunnah, kalau ziarah kubur ahli sunnah. Enggak dilihat dari situ, enggak. Itu semua pakaiannya ahli sunnah, casingnya ahli sunnah, bukan isinya ahli sunnah, bukan. Isinya ahli sunnah dilihat dari mana? Tauhidnya. Kalau akidahnya benar, maka dia ahli sunnah. Kalau akidahnya nggak benar, maka dia bukan ahli sunnah. Apa di antara akidahnya? Meyakini Allah itu berbeda dengan makhluk, meyakini Allah tidak butuh tempat, meyakini Allah tidak turun kalau tengah malam, kalau pagi naik. Mau ngapain naik turun tiap hari begitu? Saya mau nanya, kamu masuk masjid, berarti masjid sama kamu gede mana? Gede mana? Masjid. Lah kalau Allah turun masuk ke dunia, Allah sama dunia gede mana? Jadi gede dunia dong. Kalau gede Allah gimana? Bisa masuk? Kamu masuk kandang burung bisa? Kenapa? Sempit. Berarti harus yang dimasukin lebih. Nah, kalau Allah masuk ke dunia, berarti Allah kecil, dunia. Nah, fungsinya apa? Ente ngomong Allahu Akbar, gak ada gunanya dong. Kalau Allah ada di langit, berarti Allah sama langit gede mana? Gede mana?
Lah, apa fungsinya ente ngomong Allahu Akbar? Jadi Allah itu nggak butuh tempat gitu mestinya dong. Allah nggak butuh apa? Tempat duduk, Allah nggak butuh tempat tinggal, Allah nggak butuh. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Yang butuh tempat itu makhluk, yang punya ukuran gede sama kecil itu makhluk. Itu mestinya dong. Hah? Ente ngerti akidah ini, maka ente akan jadi ahlus sunnah wal jamaah. Ini loh akidahnya para wali itu ini. Ente cinta sama wali, cinta sama Habib Husin, tiap hari nempel-nempel ke Habib Husin, ngerengek-ngerengek, nangis, tahlil, tapi nggak belajar akidahnya, lah mau ngapain? Ente belajar akidahnya Habib Husin, ente bisa kayak Habib Husin jadi walinya Allah. Itu maksudnya dong. Habib Husin jadi walinya Allah karena akidahnya beres. Modalnya jadi wali, akidahnya dulu beresin. Kalau akidah sudah beres, baru fikihnya beresin. Fikihnya beres, baru tasawuf. Itu dong. Ini urutannya. Kok tiba-tiba saya mah yang penting wiritan aja mau jadi wali. Lah ya sampai ngiler kamu wiritan gak jadi wali kamu. Boro-boro jadi wali. Wali itu ada dua, waliullah dan wali setan. Itu ada wali setan segala. Wali setan ya itu kayak orang-orang yang apa kelihatannya saya dapat petunjuk dari Allah, saya bisa melihat hijab, saya bisa terbuka, saya bisa mendengar kalimat-kalimat. Kalau ada orang minta nomor, saya ngerti yang keluar nomornya apa. Itu walinya setan yang begitu, bukan waliullah itu. Waliullah kok ngurusin nomor? Ya, jadi ini kalau kita tahu diwajibkan kepada tiap-tiap orang mukallaf. Apa kewajibannya? Kewajibannya mengenal Allah. Seberapa tingkat kewajibannya? Fardhu ain. Tiap-tiap orang wajib mengetahui ini. Kalau nggak tahu ini bagaimana? Dua pendapat ulama. Satu mengatakan berdosa, satu mengatakan kafir. Coba, apa enggak resiko? Orang sering digambarkan sama ulama begini. Berarti ini ada perbedaan antara pendapatnya ulama. Iman, kita yakin kepada Allah. Saya yakin mantep Allah itu Tuhan. Tapi yakinnya nggak pakai ilmu. Yakinnya dengan beritanya orang tua. Yakinnya dengan beritanya guru. Saya yakin Allah itu ada. Mantap saya. Sholat mau, ibadah mau, taat mau, berbuat kebaikan mau, dia meninggalkan maksiat, yakin bahwa surga itu ada, neraka itu ada, yakin dia. Tapi yakinnya nggak pakai ilmu. Dia hanya percaya katanya orang tua. Maka orang yang demikian, kata ulama punya dua keadaan. Satu mengatakan dia berdosa, padahal sudah yakin, masih dihukumi berdosa. Kenapa? Karena ketika dia yakin, dia nggak pakai ilmu. Perintahnya Allah apa tadi? Fa'lam, berilmulah tentang aku. Perintahnya Allah berilmu, bukan cuman yakin, bukan.
Gitu loh. Jadi yakin itu ada dua, ada yakin yang pakai ilmu, ada yakin yang nggak pakai ilmu. Yakin yang pakai ilmu yang bagaimana? Ya yang ngaji ini, yang tahu oh ada sifat Allah yang wajib, ada sifat Allah yang mustahil, ada yang jaiz. Maka yang ngerti ini berarti ketika dia yakin Allah itu Tuhan, yakinnya dengan ilmu. Jadi hati-hati nih. Jadi jangan modal, pokoknya saya udah yakin Bib. Kalau cuman modal yakin, orang Kristen juga yakin. Orang Arab dulu nyembah berhala, Lata, Uzza, Hubal, yakin nggak mereka? Yakin. Sampai Nabi ngomong, jangan disembah apa ente Muhammad, ini sembahan kami dan nenek moyang kami. Yakin mereka. Dirubah sama Nabi nggak mau, saking yakinnya. Tapi apakah dengan modal yakin terus bener? Gitu loh. Jadi keyakinan kita itu harus punya keyakinan yang pakai ilmu. Ketika keyakinan itu sesuai dengan ilmu, maka kita akan tahu benar atau tidaknya keyakinan kita. Itu. Lah untung ente lahirnya bapaknya Islam. Untung enggak? Kalau ente lahir bapaknya Kristen gimana? Kalau ente lahir bapaknya kok Kristen, kira-kira jadi Kristen apa Islam? Jadi Kristen. Kenapa kok jadi Kristen? Ngikutin ayahnya. Berarti kamu sekarang jadi orang Islam juga ngikutin ayahnya. Berarti Islam kamu namanya Islam untung-untungan. Islam ikut-ikutan, jadinya untung-untungan. Gitu loh. Lah, perintahnya nggak ada. Jadi Islamnya yang ikut-ikutan nggak ada, perintah begitu nggak ada. Jadi Islamlah kamu ikut bapak kamu nggak ada. Tapi perintahnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Perintahnya ketahuilah, kita oleh Allah diberi apa? Akal untuk berpikir, untuk belajar, mencari pengetahuan. Ini yang diomong bapak saya ini benar apa enggak? Itu loh mestinya. Kenapa? Karena bapaknya orang Kristen ngomongnya beda, bapaknya orang Buddha ngomongnya beda, bapaknya orang Yahudi ngomongnya beda. Jadi yang benar bapaknya siapa? Itu mestinya dong. Oh, bapak saya yang benar, kata kamu. Kata orang Kristen, bapak saya yang benar. Kata orang Yahudi, bapak saya, berarti bapak-bapak semua yang benar. Apakah mungkin semuanya benar? Mungkin? Mungkin nggak? Kan nggak mungkin semuanya benar. Harus ada satu yang mana? Itu mestinya mikir begitu, gitu loh. Bukan bapak saya pasti benar, kata siapa? Ini loh fungsinya kita ngaji ilmu tauhid. Biar oh bapak saya itu ngomongnya Tuhan itu Allah, dia itu esa, dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Setelah saya pikir ternyata memang benar, Tuhan itu ya harus begitu, gitu loh. Maka saya yakin yang diomong bapak saya benar. Maka keyakinan yang begitu, keyakinan yang pakai itu mestinya dong. Bukan, terus pokoknya nggak usah dicek-cek lagi, saya yakin dah mesti benernya. Kata siapa mesti benernya? Itu. Maka ini fungsinya. Kenapa orang Kristen nggak mau pindah Islam? Kenapa?
Karena dia tidak pernah mau mengontrol bapaknya itu benar atau enggak. Dia sudah meyakini bapak saya pasti benar, hingga dia nggak mau mencari tahu ada nggak yang lain yang benar, nggak mau cari tahu dia. Orang Yahudi nggak mau masuk Islam, kenapa? Karena menganggap Yahudi agama yang benar, gitu loh. Dia nggak mau cari tahu yang lain. Orang Buddha, orang Kristen, gitu loh. Masing-masing menganggap agama berita bapaknya benar dan saya nggak perlu mencari tahu kebenarannya. Ini sebabnya orang tetap dalam kekafiran. Apa? Bodoh, ikut-ikutan tanpa pengetahuan. Tapi kalau dia mau mikir, mau ngontrol, bapak saya itu benar apa enggak ya? Coba saya cek, oh dia mengatakan Tuhan itu yang begini, Tuhan itu yang begini. Oh, nggak mungkin dong kalau Tuhan begitu. Oh, Tuhan itu bisa punya anak. Loh, kalau Tuhan bisa punya anak, nanti bisa punya mantu. Kalau mantu berarti punya besan. Kalau punya besan nanti punya ipar. Loh, berarti ada keluarga Tuhan dong kalau begitu. Bedanya apa sama saya? Oh, kalau Tuhan itu di langit, berarti Tuhan kecil dong. Gedean itu mestinya jalan yang seperti itu namanya berpikir, gitu loh. Dan cara berpikir seperti ini yang ngajarin siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang mengajarkan orang-orang Arab berpikir sehingga mereka mau meninggalkan ajaran bapak-bapaknya setelah diajak mikir oleh Nabi. Mungkin nggak Nabi datang bawa golok maksa orang Arab masuk Islam nggak? Kalau gue basak-basakin loh. Begitu kira-kira. Terus gimana caranya? Diajak berpikir. Begitu dong. Apakah mungkin patung ini Tuhan? Gitu dong. Kalau patung ini Tuhan, lah umpamanya nih hidungnya copot gimana kata Nabi? Kata mereka, ya nanti kita ganti. Lah kalau kupingnya copot, ya kita ganti. Oh, berarti kamu ngurusin Tuhan apa Tuhan ngurusin kamu? Oh iya ya, berarti saya ngurusin. Lah di Quran dikatakan alhamdulillahirabbil. Maksudnya apa itu? Segala puji bagi Allah yang mengurus alam semesta. Tuhan itu ngurusin kita, bukan kita yang ngurusin Tuhan. Maksudnya Tuhan yang kamu urus gimana sih? Lah nanti kalau Tuhan ini bajunya kotor gimana? Ya kita cuciin. Jadi yang Tuhan siapa? Kamu apa dia? Ya dia. Lah Tuhan kamu. Akhirnya orang-orang mikir, oh iya juga ya, kok malah saya ngurusin dia. Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Nabi Musa nanya Fir'aun, kamu Tuhan? Iya, saya Tuhan. Penguasa Mesir ini saya, kata Fir'aun. Lah kalau kamu Tuhan, berarti bapak kamu kan dulu sudah lahir duluan bapak kamu. Bapak kamu Tuhannya siapa? Bingung Fir'aun. Kalau Tuhannya belakangan, berarti bapaknya nggak punya Tuhan dong. Karena Tuhannya belakangan. Itu dengan hanya pertanyaan itu banyak pengikut Fir'aun yang sadar lalu masuk Islam. Gitu loh. Jadi Nabi itu mengajarkan caranya berpikir untuk mengenal kepada Allah. Bagaimana membuktikan Allah itu ada, membuktikan alam ini tidak tercipta dengan sendirinya. Ini Nabi yang mengajarkan. Kalau nggak ada Nabi yang mengajarkan, kita nggak akan kenal ilmu tauhid, nggak akan kenal.
Itu. Jadi ini penting kita ajarkan, penting kita sampaikan karena ini adalah kewajiban. Dan di akhir zaman ini kita akan menjadi orang-orang yang menjadi penerus atau penjaga ahlus sunnah wal jamaah. Karena penjaga ahlus sunnah adalah orang-orang yang berakidah, bertauhid sebagaimana akidahnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka mereka lah orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Kalau enggak begini, ya kamu jangan ngimpi jadi ahlus sunnah wal jamaah. Boleh aja kamu pakai casingnya ahli sunnah, boleh aja kamu pakai pakaian ahli sunnah, tapi isi kamu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ya, kita masuk isya, kita dengarkan adzan isya sebentar. Boleh. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة أعطي سيدنا محمد الوسيل الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبذل المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله.
Rabbi ighfir li wa liwalidayya Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa waffiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal 'iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Apa sih ma'rifat? Mengetahui Allah itu apa? Kata Imam Nawawi dikatakan di sini, ma'rifat itu huwa idraku jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi' nasyi'un an dalilin. Apa itu makrifat? Apa itu mengetahui? Itu apa? Menemukan sesuatu yang pasti. Sama nih, idrok, menemukan sesuatu yang pasti, mantep kepada sebuah perkara yang pasti tanpa adanya keraguan. Terus yang dimantepin ini cocok sama kenyataan. Terus disertai dalil. 3 nih. Ilmu atau mengetahui Allah atau mengetahui sesuatu, ketika kamu disebut mengetahui, maka isinya harus ada 3. Artinya kamu mantep tentang sesuatu tanpa ada keraguan. Yang kamu mantepin cocok sama kenyataan. Terus disertai dalil. Kalau modalnya mantep doang, ilmu belum? Hah? Udah disebut ilmu belum? Belum. Tambah kurang 2 nih. Kayak apa? Anak kecil mantep kalau lampu dimatiin ada setan. Mantep nggak anak kecil? Hah? Coba kamu tes anak kamu, suruh kamu masuk kamar mandi, kamu matiin, nangis nggak? Kenapa? Takut ada. Dia mantep bahwa akan ada setan yang ganggu dia. Mantep dia. Lah, kenyataannya ada nggak? Pernah kamu setan? Nggak pernah. Ada gitu loh. Jadi kemantepannya anak kecil itu nggak punya bukti gitu loh, nggak cocok sama kenyataan. Itu hanya halusinasinya dia, tapi dia mantep gitu loh. Nah, mantep yang begini ya cuman mantep, nggak disebut gitu loh. Orang-orang yang kalau tiap minggu dia naruh sesajen di bawah pohon, dia mantep, dia yakin kalau hajat-hajatnya terkabul dan hidupnya tenang, hidupnya nyaman. Tiap minggu besok kasih lagi ke situ. Ini mantepnya sesuai kenyataan nggak? Kenyataannya pohon itu bisa ngasih perlindungan nggak untuk dia? Bisa nggak? Bisa. Berarti kemantepannya dia hanya hanya hayalannya. Dia menganggap pohon ini ada penguasanya dan penguasa itu akan menolong saya. Lah ngapain penguasanya nemplek di pohon? Emang nggak ada tempat lain? Di mall aja, gedung-gedung yang gede gitu loh. Jadi banyak nih orang punya kemantepan. Kayak lagi orang-orang Hindu yang punya kemantepan apa? Ada apa?
Brahma, Siwa, Ganesha. Mereka mantep nih, dewa-dewa. Mereka melakukan pengorbanan. Ada yang berkorban darah, ada yang berkorban anak perawan. Ada. Ini kalau pengen sungainya naik, nggak sampai surut, korbanin anak perawan. Itu keyakinan yang benar nggak? Cocok nggak sama kenyataannya? Jadi mantep pada sesuatu itu belum tentu jadi ilmu pengetahuan, gitu loh. Yakin pada sesuatu belum tentu ilmu pengetahuan. Untuk jadi ilmu syaratnya 3, mantep, cocok sama kenyataan, punya dalil. Itu baru itu ilmu. Kamu nih orang Islam, mantep Allah Tuhan. Mantep saya, Allah itu Tuhan. Ini mantapnya bener nggak? Mantapnya udah bener, yang kurang apa? Dalil. Mantapnya udah bener, cocok sama kenyataan, memang Tuhan itu Allah, tapi dalilnya kamu nggak punya. Kata bapak saya, kata bapak saya. Kalau bapak kamu ngomongnya lain gimana? Jadi ketika kamu nggak punya dalil, maka kamu nggak disebut Jadi ini kita diperintah untuk mengetahui Allah. Berarti dalam diri kita harus ada berapa? 3. Kemantepan tanpa ada keraguan, yang dimantepin cocok sama kenyataan disertai bukti atau dalil. Nah, ini dalil dan fakta. Nah, kita akan bahas perjumpaan yang akan datang insya Allah. Apa sih dalil? Sebatas mana seorang muslim harus punya dalil? Apakah harus dalil yang memusingkan pikiran atau dalil yang mudah yang diperintahkan? Nah, kita akan bahas nanti yang akan datang. Karena nggak mungkin agama merintah kita yang repot enggak. Karena banyak orang awam di antara orang maka agama pasti memerintahkan yang mudah untuk orang awam. Hingga kita akan tahu sebatas mana kita diperintahkan untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dari apa yang kita bahas ada pertanyaan nggak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau ingin bertanya nih, Ya. Kalau ada kata saya salah gitu. Saya mau bertanya, apa perbedaan Asmaul Husna dengan sifat-sifatnya Allah? Mohon penjelasan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah umum dan khusus, gitu aja. Semua yang kita bahas dari sifat-sifat Allah ada di dalam Asmaul Husna. Tapi kalau kita mau bicara spesifiknya, di Quran dikatakan walillahil asmail husna fad'uhu biha, dan bagi Allah terdapat nama-nama yang baik, maka dengan nama-nama yang baik itu pakailah nama itu untuk memohon kepada Allah. Yang disebut nama itu adalah panggilan. Kalau kita mau memanggil seseorang menggunakan namanya.
Nah, beda sama kita mau mengenali seseorang. Mengenali seseorang itu pakai sifatnya, bukan pakai namanya. Kalau ada dua orang, namanya Ali, ini namanya Ali, cara bedainnya gimana? Hah? Pakai sifatnya. Oh, Ali yang ini tinggi, Ali yang ini pendek, Ali yang ini gemuk, Ali yang ini kurus, gitu loh. Ya kan? Makanya disebut bertauhid. Artinya apa? Bisa membedakan mana sifat Allah, mana sifat makhluk. Itu maksudnya. Jadi yang disebut orang bertauhid itu adalah orang yang bisa membedakan mana yang jadi sifat Allah dan sifat makhluk. Dengan begitu kamu akan tahu ini Tuhan loh. Ah, bukan. Kenapa? Punya sifat makhluk, nggak mungkin dia Tuhan. Gitu. Ini Allah Tuhan. Ya, kenapa? Nggak ada sifat makhluk pada dirinya. Kamu tahu, oh ini Ali bin Anu, ini Ali bin Ani namanya. Dari mana tahunya? Oh, sifatnya begini, sifatnya begini. Gitu loh. Ya kan? Jadi kalau kita mau bahas Tuhan dari arah namanya, nama itu kita pakai untuk memanggil, mengundang Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Malik, ya Kudus. Tapi untuk mengenali yang punya nama ini pakai apa? Sifat-sifatnya. Nyambung? Gitu. Jadi untung kita cuma suruh kenal Allah berapa? 20. Kalau nama Allah berapa? Lah ya pikun itu yang 20 aja nggak paham-paham, 99 kapan pahamnya ente? Ya, untung cuman 20. Jadi kita ngaji ini lah, bertauhid ini banyak disalahpahami sama orang-orang di luar ahli sunnah. Kayak siapa? Manunggaling Gusti. Yang disebut bertauhid, mengesahkan Allah, itu menyatu diri kita dengan Allah. Bisa ente menyatu dengan Allah. Ini banyak orang salah memahami makna tauhid banyak. Wahabi, tauhid itu ya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Makanya nanti kita akan kupas apa sih makna tauhid itu apa. Makna tauhid yang benar adalah orang yang bisa membedakan mana sifat-sifat Allah dan mana sifat-sifat makhluk. Sehingga apa? Kita nggak meletakkan sifat Allah kepada makhluk dan nggak meletakkan sifat makhluk kepada Allah. Gitu loh. Kita bisa membedain dua perkara ini. Nyambung? Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paparan materi pada malam hari ini. Di awal disampaikan mukalaf ini orang yang diwajibkan untuk mengenal Allah. Bagi mereka yang sudah berakal, kemudian mendengar, penglihatan. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang ditakdirkan oleh Allah tunanetra, tunarungu, bicara? Apakah mereka masih punya kewajiban masuk dalam kategori mukallaf? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah masalah ini ada sebuah dogma, ada bahwa ilmu tauhid ini adalah ilmu tua. Maka jangan sembarangan kita belajar ilmu tauhid pada usia-usia tertentu lah baru bisa mempelajari ilmu tauhid tersebut. Ini juga sudah mendarah daging, sehingga orang untuk mempelajari tauhid ini enggan dan ketakutan, bahkan khawatir, stres dan lain sebagainya. Ini karena masalah, sehingga tadi jarang sekali
Ya, itu termakan dengan dogma tadi. Bahkan di kalangan orang-orang yang torehah pun untuk memberikan pemahaman ini diberikan sebuah doktrin yang menakutkan. Udah kamu belum waktunya. Nah, ini terkait dengan mukalaf tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukallaf itu tadi syaratnya akil, berakal, balik 15 tahun, mendapatkan berita. Yang keempat, tidak buta dan tidak tuli. Kalau ada orang kok buta atau tuli bagaimana? Bebas hukum. Buta dan tuli bersamaan, maka bebas. Kenapa? Dengan orang itu buta dan tuli pasti nggak bisa diajak komunikasi. Kalau cuma buta doang masih bisa, punya pendengaran dia, atau tuli doang masih bisa. Tapi kalau sudah buta dan tuli selesai, maka dia pasti tidak bisa diajak komunikasi. Maka dia bagaimana? Ahlul jannah. Dia terbebas dari segala permasalahan, dia dijamin masuk surga. Terus mengenai dogma, ini yang memang jadi permasalahan kita. Jadi orang-orang yang mengatakan hati-hati ngaji ilmu tauhid, bahaya ilmu tauhid, nanti gila. Saya mau nanya, ada nggak tunjukkan satu aja orang yang ngaji tauhid terus gila? Satu aja tunjukkan coba. Saya mau nanya, orang yang tinggal di Grogol itu waras apa gila? Kegilaannya ngurusin apa kira-kira? Mikirin apa? Hah? Mikirin hadza atau mikirin tauhid? Jadi yang akan membawa orang gila mikirin dunia apa tauhid? Dan itu jelas buktinya. Tapi kenapa nanti nggak takut-takut mikirin dunia? Tiap hari dipikirin dunia mulu, padahal orang yang gagal mikir dunia banyak yang masuk. Lah orang yang ngaji tauhid, saya belum pernah nemu satu pun ada di Grogol, belum ada. Oh ini gila karena ngasih tauhid, coba tunjukkan satu aja. Jadi ini dogma ini nggak punya realita, nggak punya fakta gitu loh. Hanya ditakut-takutin, menganggap ilmu ini ilmu, padahal ini kewajiban. Padahal ini ilmu dasar. Hingga anak-anak kita, anak kamu sebelum 7 tahun, padahal sudah kewajiban sholat belum? Belum, tapi diajarin sholat. Kenapa? Membiasakan diri. Anak-anak kita dulu sebelum balik sudah diapalkan wujud kita bakal. Sudah belum? Untuk apa? Dasar mengenal Allah. Berarti mengenal Allah gak harus pakai usia sekian, enggak. Buktinya dari kecil sudah dikasih dasar ngapalin wujud kidam. Setelah dia balik disuruh berpikir, ini loh buktinya Allah wujud, buktinya Allah kidam, buktinya Allah bako, hingga dia bisa tahu, oh ini sifat Allah, ini sifat makhluk. Jadilah dia orang yang bertauhid itu. Jadi kebohongan tuh, ada orang yang mendogma begini, ngaji tauhid menakutkan. Nah kita paling sering menggempur orang-orang yang menakut-nakuti seperti itu. Jadi kita harus rubah image ini menjadi image bahwa ketika ada orang nggak lagi ngaji tauhid, nggak ngaji sifat 20, jadinya apa? Muncullah paham ISIS, muncullah paham teroris. Kenapa? Gagal paham akidah. Orang dulu nggak ada ISIS, nggak ada oasis apa? Kenapa? Karena sejak kecil dibentengi akidah yang benar. Muslim, akhul muslim, nggak boleh mengkafirkan orang, nggak boleh, itu ditok terus. Sekarang kan nggak, beda dikit kafir, halal darahnya, beda dikit kafir. Ini akidahnya rusak begitu, gitu loh.
Ketika akidah nggak diajarkan, tauhid yang diajarkan, mesti munculnya paham-paham Wahabi, ISIS, radikal, liberal, itu akan muncul di sekitar kita. Mudah-mudahan orang yang kumpul di masjid ini mau ngaji ilmu tauhid, ilmu akidah, mengamankan kita dari paham-paham di luar ahli sunnah wal jamaah. Kita bisa bentengin ahli sunnah, mengamankan diri dari paham-paham yang rusak, menjaga apa yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW biar terus sampai ke anak cucu kita sampai hari kiamat insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أننا ضربنا وأننا ضربنا على لظى أشرفنا علينا توبة تغسل كل عوبة وزورنا أورادي وآمن روحاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا رجولا لا بالحساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تحصي صحبي والحمد لله في البال والدناء والحمد لله في البال والدناء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.